Halo kawan-kawan, ini lanjut lagi ya. Kita hari ini setelah tadi fermentasi air kolam lele, kita lanjut melihat aktivitas Kang Ipung nih. Kang Ipung kemarin baru tepar, udah sehat Kang? Alhamdulillah udah sehat nih Kang Ipung. Ini kalau masuk aman nggak Kang? Lalatnya udah berkurang ya? Oke, ini proses apa Kang? Coba kita masuk nanti ya. Ngecil dulu nih. Oke kawan-kawan, kita udah masuk. Ini ada saya dan Kang Ipung di dalam. Kita jarang banget masuk kandang lalat ya, karena restriction untuk bisa dimasuki orang, jarang-jarang. Tapi karena posisi udah sore itu rada mendingan Kang. Mendingan. Oke, ini Kang Ipung memasukkan pupa. Katanya tadi ada yang beberapa yang belum ini Kang, jadi Kang. Seperti apa Kang? Coba. Oh iya, masih ada yang bergerak ya teman-teman ya. Oke, tapi sebagian sudah pada jadi pupa ya Kang. Meskipun masih ada beberapa pre-pupa yang masih bergerak nih. Ini kalau kebanyakan masih pre-pupa, risikonya apa nanti Kang? Di lalat kadang bisa bertelur di sini sih, bawa aroma prapupanya kan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau masih kebanyakan pre-pupa itu lalat bisa condongnya ke situ Kang. Condong bertelurnya ke situ ya. Kalau antarakan ya rajin dikontrol. Oke, tapi dari treatment kita, apakah selama ini ada kendala Kang untuk bisa mencetak pupa yang seperti ini Kang? Kendalanya apa? Kendalanya tempatnya kurang luas. Kendalanya tempatnya kurang luas ya. Tapi mungkin dari sisi genetik gimana Kang? Apakah perlu di combine dengan indukan lainnya atau gimana? Butuh silangan juga ya. Ini kan udah lama nggak kita silang juga. Oke, butuh silangan ya. Kira-kira dari kita sendiri biasanya minimal berapa lama Kang untuk proses silang ya? Berapa tahun misalnya? Paling bagus ya setahun harus ganti mas. Kita cari Indukan baru ya? silangan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi dampaknya itu yang sekarang kita nggak pernah silangan, itu dampaknya apa Kang sekarang? Yang paling signifikan itu apa? Kualitas produksi telur juga menurun. Kualitas produksi telur ya? Ya, kualitas pupanya dapat juga. Jadi ada penurunan di produksi ya Kang. Jadi seperti itu. Ini yang kita alami ya, dari yang fakta yang kita alami seperti itu. Makanya perlu disilang Kang. Perlu disilang dengan teman-teman peternak lainnya. Makanya ternak BASF itu nggak bisa kita sendirian ya Kang. Kita harus bermitra dengan banyak orang, mulai dari pakannya sampai ke indukannya juga, karena genetik itu sangat berpengaruh ya. Ibaratnya kayak orang itu kawin incest ya Kang, otomatis kan ada dampak ya dari hasil perkawinan itu. Nah, lalat ini pun sama nih, karena kalau kita terus breedingnya itu satu jalur ya, ini otomatis akan menunjukkan penurunan, mulai dari magotnya, telurnya, bahkan sampai lalatnya itu cenderung kecil-kecil Kang, kecil dan gepeng ya Kang. Nah seperti itu. Ini kalau dari telur kita penurunannya gimana Kang? Signifikan atau enggak? Kalau telur ya tergantung lalatnya juga. Iya, dari kita maksudnya selama ini dengan satu jalur, satu galer ini, Ya udah. dampaknya apa? Penurunan produktivitas juga banyak. Oke, penurunan produktivitas telur ya. Kira-kira sudah berapa persen ini Kang kita nurun Kang dari satu jalur ini? Kurang lebih ada 30% apalah. 30% rata-rata ya. Nah ini cukup waspada ini harusnya ya. Lama juga. Bener, kita udah lama sekali nggak silang indukan teman-teman ya. Makanya ini nih, telur kita itu menurun bener-bener. Produktivitas telur menurun, sama nanti magotnya itu susah ngangkatnya itu loh. Makanya perlu ada silangan. Nah, karena itu kita harus segera ini aja Kang, coba nyari indukan dari luar Kang. Nah, kriteria dari kita nyari yang seperti apa nanti Kang? Kan biasanya ada yang tergantung treatment pakannya, kita bisa nyari yang mirip dengan kita atau bagaimana? Ya, yang penting kan enak bisa sharing aja lah. Oke, yang penting enak dijak sharing ya. Teman-teman yang budidaya maggot BASF, mungkin ada rekomendasi teman-teman ya, bisa di komen aja.
Nanti kita kunjungan ke sana sekaligus beli pupanya, Kang. Seperti itu. Nah, ini proses kita sore hari. Oke, mantap. Agar kita bisa terus menjaga siklus untuk lele kita nanti, ataupun nanti juga bisa dijual. Oke, momen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kita bareng-bareng belajar.